dengan menjaga protokol kesehatan ya. Jadi alhamdulillah untuk 2021 ini lumayan banyak rezekinya, kemudian ya kuliahnya juga tetap jalan lewat online gitu. Jadi kalau untuk membagi waktunya sendiri ya apa ya? Sepertinya kalau dikondisikan memang agak sulit ya Kak untuk Mhm. waktunya. Paling Auli itu kayak ya nyempet-nyempetin aja kayak Auli kan setiap hari ada tugas kuliah gitu. Jadi kalau Yes. pas lagi apa ada waktu luang sedikit di studio Auli kerjain apa tugasnya gitu. Terus ya gitu-gitu aja sih kayak ngalir aja gitu Kak. Kalau untuk pembagian khusus waktunya agak susah karena memang kalau di apa Auli itu kan hari-harinya di studio kan di Indosiar gitu. Jadi Yes. jadi kalau untuk jam segini aku ada ini agak susah, agak sulit gitu karena kalau di studio tuh kadang-kadang ada aja halnya gitu. Jadi ya nunggu-nunggu waktu luang kerjain yang ini, ada sedikit waktu kerjain yang ini gitu jadinya sembari-sembari aja gitu. Yes, karena Katria di sini catat bahwa Aulia adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan Public Relation. Kalau boleh tahu semester berapa Aulia? Semester 6 Kak sekarang. Wah, berarti Aulia boleh nanya sama Katria nih. Katria juga lulusan PR. Yeay. Oke, tapi salut sih usia muda ini kuliah Ya, tetap jalan, kerja tetap jalan. Pacar aduh. gimana? Ada waktu nggak untuk pacar? Oke, nggak usah dijawab lah ya. Kalau Atau untuk mau pacar, dijawab boleh sih sebenarnya iya. bebas terserah Aulia. Kalau untuk pacar, alhamdulillah lancar-lancar aja ya hubungannya. Soalnya memang Aulia kan satu lokasi juga kerjanya. Dia Yes. kan Kacau kan coach di Lida kan 2021. Jadi ya sering ketemu gitu di studio gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Aulia punya bakat menyanyi ini, itu sudah dikembangkan pada saat dari sejak kecil, ataukah baru-baru ini baru ikut kompetisi bernyanyi, atau lain sebagainya, Aulia? Iya, memang kalau untuk bernyanyi emang dari kecil. Jadi dari kecil itu sebelum sekolah aja tuh kerasa sih, maksudnya wah aku bisa nyanyi nih gitu. Mhm. Jadi emang suka nyanyi. Terus kalau waktu kecil kan suka diputerin setiap hari tuh karena mama penyanyi, bapak Mhm. bapak pemain musik melodi. Jadi setiap hari mereka tuh apa muterin musik dangdut aja gitu. Jadi ya taunya dari kecil kita disuguhin musik dangdut, taunya kita saya maksudnya hanya taunya lagu dangdut aja gitu, nggak yang lain-lain gitu kan. Hmm. Jadi memang dari kecil udah tahu wah saya punya bakat nih, akhirnya sering nyanyi, ikut lomba nyanyi juga waktu kecil itu sebelum masuk sekolah. Kemudian pas masuk sekolah itu sering kayak wakil apa mewakili sekolah gitu loh Kak, yang gitu Mhm. nya dari mewakili sekolah-sekolah gitu kelas 6 SD. Nah, itu baru dibolehin sama orang tua nyanyi kayak apa ya? Maksudnya jadi biduan gitu. Yes. Ya, itu kelas 6 SD baru dibolehin. Akhirnya sampai terus menerus sampailah selesai selesai SMA jadi biduan, kemudian ikut audisi. Alhamdulillah lolos dan sampai sekarang gitu. Aulia, kalau kita lihat nih ya, track record musik dangdut atau penyanyi dangdut itu kan kadang-kadang lebih menonjolkan kegoyangan ataupun pakaian seksi. Apakah dulu-dulu tuh kepikiran ke sana nggak sih gitu loh? Ih, nanti gue dicap seperti ini ya kalau menjadi seorang penyanyi dangdut gitu kan. Eh, aku sih bersyukur ya melihat Dangdut Academy ini membangun image penyanyi dangdut menjadi jauh lebih baik lagi dan tidak hanya dari goyangan, tidak hanya dari pakaian atau keseksian, tapi memang kualitas dari penyanyi dangdut itu bagus. Pernah nggak sih ada di kebayang-kebayang ketika nanti menjadi penyanyi dangdut dapat omongan seperti itu atau memang orang tua sudah percaya sama Aulia dan memang diarahkan sebagai penyanyi dangdut? Dulu mungkin pernah ada, soalnya kan yang Aulia lihat itu apa ya kayak di sosial media tuh banyak banget penyanyi dangdut yang apa berpakaian seksi segala macam gitu kan. Yes. Nah, apa ya Aulia nggak mikirin itu sih karena memang menurut Aulia itu dari personalnya sendiri gitu yang mau passionnya seperti itu gitu. Nah,
kalau untuk Aulia dulu sama orang tua, ya mereka apa ya, membimbing Aulia. Maksudnya ya kalau jadi penyanyi nggak harus begitu. Kalau mau jadi penyanyi dangdut nggak harus berpakaian seperti itu, nggak harus yang gimana-gimana. Pokoknya ya apa ya, dididik menjadi penyanyi dangdut yang apa, yang berpakaian baik gitu. Tapi tidak dipungkiri juga waktu oleh jadi biduan juga sempet lah, maksudnya kayak biasanya tuh kalau dulu di kampung itu ada kayak musim-musiman gitu loh Kak. Jadi Mhm. misalnya musim tahun ini musim bajunya begini gitu. Sempet juga tidak dipungkiri Oke. ikut gitu juga gitu. Tapi kalau maksudnya Aulia berpakaian seperti itu ya memang niat Aulia hanya ya udah cari uang gitu. Dan dulu tuh nggak belum banyak pengetahuan soal apa dangdut sampai sejauh sekarang gitu. Ya dulu tuh yang ngikut-ngikut aja gitu loh. Kalau sekarang kan karena udah kuliah juga jadi apa ya, ilmunya udah lumayan nambah lah gitu. Jadi kalau menurut Aulia untuk teman-teman nih yang baru jadi penyanyi lebih baik apa ya, eh, berpakaian lebih tertutup aja gitu. Kalau boleh tahu honor paling murah atau pada zaman dulu tuh baru-baru tuh berapa sih honornya? Apakah ucapan terima kasih aja ataukah nasi kotak atau memang udah dapat amplop nih kalau jadi Ya, biduan pada saat dulu di kampung tuh? Aulia itu pernah ngerasain digaji itu hasil Mhm. darinya dari uang 50.000. lima Itu puluh ribu. ya dari 50.000 dikasih, terus naik lagi 80.000, terus naik lagi 50.000, naik lagi 60.000, terus naik lagi 80.000, naik lagi 100, 150, 175, naik 200, naik 2,5, sampai di zaman Aulia pada saat itu 300.000. Wih, berarti itu berproses ya Aulia dari 50 sampai ke 300 itu juga nggak instan. Jadi kayak harus Iya, rajin-rajin manggung. Jadi pelan-pelan, wah karena jam terbangnya udah tinggi, langsung harga juga pelan-pelan naik juga berarti pada saat itu ya. iya betul. Kemudian tidak hanya jam terbang, memang kondisi kayak musiman juga Kak. Jadi kayak tahun ini musiman harga biduan segini nih, penyanyi segini gitu. Jadi Oke. itu. Tapi kalau misalnya kayak penyanyi udah senior gitu, ya paling dilebih-lebihin lah dikit gitu. Kalau dari hasil tabungan yang dikumpulkan dari manggung-manggung, kemudian dia nyanyi ke tempat kawinan atau dari panggung ke panggung, udah pernah jadi apa sih? Apakah sudah pernah dibeli sebagai bentuk sesuatu atau memang disimpan aja pada saat itu atau gimana Aulia? Iya, jadi memang alhamdulillahnya oleh itu dari dulu memang apa dididik sama orang tua tuh harus pinter-pinter ngolah uang gitu. Mhm. Ya, alhamdulillah waktu Aulia jadi penyanyi di kampung juga Aulia nabung, kemudian Aulia kredit motor gitu. Wah. Ya, terus alhamdulillah juga apa ya, bisalah dapet bayar sekolah sendiri, apa-apa segala Wah. macam. Seneng-seneng banget. Jadi teman-teman bahwa ketika kita yakin usaha kita juga akan menjadi sesuatu yang menjanjikan, kita harus serius menjalankannya dan Tuhan juga pasti akan memberikan rezeki yang tepat di waktu yang tepat Aulia ya. Dan kita harus berani berproses menikmati dari yang 50.000 sampai akhirnya siapa sih yang nggak tahu Aulia kalau kita nonton Indosiar nih. Aulia ini salah satu idola yang ditunggu-tunggu oleh fansnya Aulia. Boleh dong disapa nih Alifers yang sudah nonton hari ini nih. Halo teman-teman Alifers. Makasih ya buat semuanya udah gabung malam hari ini, udah nyempetin waktunya. Ini seru banget nih bincang-bincang sama Katria. Luar biasa. Keren banget ininya. Public speakingnya Wih, bagus. masih belajar lah sama-sama Aulia juga kan. Kita bisa karena terbiasa, kita mau karena ada kemauan aja nih. Dan perlu Tria juga informasiin sama teman-teman semua, kalau kalian merasa, Kak, kok aku nggak bisa komen ya? Iya teman-teman, jadi teman-teman wajib dulu follow Tria, follow Aulia, baru teman-teman bisa ikut berpartisipasi, mau nanya apapun sama Aulia boleh, mau request lagu juga boleh, karena Tria sengaja emang offin Aulia biar tidak semua orang-orang juga bisa bertanya, takutnya ada yang hate speech atau mau komentar yang aneh-aneh, kita kan harus tetap jaga ya. Wah, ternyata ada Mami Ica nih, Ali First Best. Terima kasih Mami Ica udah
membantu menyembatani Tria dan juga ikut ngobrol hari ini. Nah, kalau kita lagi persempit nih Aulia, kompetisi bernyanyi di Indonesia ini kan banyak banget nih. Ada dari lagu pop lah, ada Indonesian Idol, kemudian ada KDI, ada juga LIDA, ada Dangdut Academy. Apakah sebelumnya Aulia pernah ikut kompetisi bernyanyi sebelumnya, tapi kenapa akhirnya Aulia mencoba mendaratnya di Dangdut Academy? Apa nih alasannya dan siapa yang menginspirasi Aulia untuk ikut kompetisi bernyanyi seperti Dangdut Academy? Kalau untuk kenapa di Dangdut Academy, memang kan Aulia dari kecil genrenya dangdut ya. Jadi otomatis Aulia mencari kompetisi yang bergenrekan dangdut gitu. Terus kalau untuk kenapa bisa di Dangdut Academy, kenapa nggak yang di KDI atau segala macam itu, nggak tahu kenapa. Jadi dulu tuh Aulia memang belum pernah sama sekalipun ikut kompetisi besar. Jangankan kompetisi nyanyi dangdut kayak di kampung-kampung gitu, tingkat provinsi gitu kan biasanya ada tuh Kak, ya kan? Betul. Tingkat kota madya gitu kan. Itu nggak pernah juga, karena Aulia dari dulu tuh mikirnya uang aja. Maksudnya kalau Aulia ikut lomba nih, sayang jobnya nih gitu, mending ya udah deh Yes. boleh nyanyi aja, ngejob aja biar dapat duit gitu kan. Paling dulu tuh ya kompetisinya waktu ikut kayak mewakili sekolah doang gitu. Nah jadi bisa masuk di Dangdut Academy itu kan waktu itu emang lagi viral-viralnya juga Dangdut Academy gitu kan. Kemudian ada salah satu Kak Weni itu kan berasal dari Pontianak ya, Kuburaya gitu. Itu deket banget sama Aulia dan memang udah temen nyanyi juga gitu di sana. Dan dia berhasil mengikuti Dangdut Academy 3. Di mana pada saat itu orang-orang di Pontianak itu belum pernah ada yang tembus ke Jakarta dan bisa seperti Kak Weni gitu. Dan Kak Weni itu mata kita semua di Pontianak, kayak oh ternyata tidak hanya orang-orang yang di sekitar Jakarta aja yang bisa berhasil gitu. Ternyata kita ini satu kampung dari Pontianak juga bisa gitu kan. Waktu itu Kak Weni jadi juara DA3 sama juara 1 Dangdut Akademi Asia. Jadi itu bener-bener banyak tidak dipungkiri Kak Weni itu memotivasi kita semua untuk mengikuti ajang kompetisi di Indosiar. Jadi pada saat itu yang Aulia dulunya kayak cuek aja soal kompetisi, kayak ya udahlah nggak mungkin bisa ikutan, secara kan kita dari kampung segala macem, uang nggak ada segala macam buat pergi ke Jakarta gitu kan. Akhirnya waktu itu Aulia kan sering nabung nih, jadi adalah tuh tabungan Aulia. Nah tabungan Aulia itu berjumlah 3 juta. 3 juta itu seharusnya Aulia gunakan untuk kuliah Kak di salah satu universitas yang ada di Pontianak. Itu Aulia udah daftar, udah urus segala macem, tinggal transaksi uang aja gitu kan. Nah ada informasi mengenai Dangdut Academy, audisi terakhir itu di Jakarta. Nah dulu itu kan nggak seperti sekarang ya, kayak kalau LIDA kan seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia itu disediakan tempat audisi. Kalau dulu itu hanya di kota-kota besar. Jadi mau nggak mau Aulia yang dari Pontianak harus pergi ke Jakarta. Dan alhamdulillahnya waktu itu uang 3 juta itu Aulia nggak jadikan buat kuliah, tapi Aulia gunain buat beli tiket pesawat, buat makan Aulia di Jakarta gitu. Jadi Aulia memberanikan diri pergi sendirian tanpa ditemani orang tua. Waktu itu berusia 18 tahun. Itu Aulia hanya pergi sama temen yang ikut audisi juga gitu. Jadi barengan pergi ke Jakarta. Benar-benar nggak ada pengalaman, Jakarta nggak tahu, naik pesawat aja baru pertama kali itu. Jadi itu benar-benar panik banget Kak. Bisa bayangin kayak anak kecil yang belum pernah kemana-mana gitu, beranikan diri pergi ke Jakarta, yang mana orang kita tahu kan Jakarta itu adalah kota besar gitu kan, kotanya artis. Ya itu jadi alhamdulillahnya ikut audisi ya, antri-antri dari pagi sampai malam. Alhamdulillah dengan prosesnya ikut audisi dan lolos
gitu. Jadi Aulia bersyukur banget pertama kali ikut audisi langsung lolos gitu, dan alhamdulillah masih dipercaya juga menjadi juara 3 gitu. Secara kan waktu itu Kak Weni tuh udah apa ya, udah juara 1 Asia, juara 2 DA3. Jadi kayak menurut Aulia waktu itu peluang Aulia tuh nggak ada, tapi ternyata alhamdulillah masih ada peluang buat Aulia gitu. Berarti kayak Kak Weni ini memberikan sebuah gerbang buat teman-teman, saudara-saudara yang ada Ya, di Pontianak betul. untuk kayaknya kita tuh punya potensi, cuman kadang-kadang kita nggak confidence aja sih sebenarnya Ya. untuk menunjukkan kemampuannya kita. Dan aku juga kagum banget dengar ceritanya Aulia usia masih belia, kemudian belum pernah naik pesawat, belum pernah ke ibu kota dengan gedung-gedung besar, padatnya penduduk di sana. Itu dan alhamdulillah pergi dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Itu kalau diceritain emang panjang sih, tapi ya udahlah, itu bagian dari proses aja menurut aku. Bagian dari proses, penuh perjuangan, dan semua terbayar pada saat lolos sebagai salah satu finalis DA4 dan akhirnya pulang sebagai juara ketiga. Dan itu sudah perjuangan yang begitu luar biasa, Aulia. Dan kalau Katria kan taunya oke, berproses udah jadi juara, kita nggak pernah tahu apa rintangan, kesusahan, kesulitan yang Aulia alami pada saat itu. Jadi teman-teman, ketika kalian mau menjadi orang sukses atau juara, jangan pernah instan melihat dia juaranya aja, tapi prosesnya, berapa pengeluaran yang dia keluarkan, apa yang dia sudah korbankan, uang yang harus buat kuliah tapi akhirnya untuk kompetisi, tapi at the end semua terbayar, akhirnya kuliah dapat, Ya, kompetisi akhirnya dapat, dan mengharumkan nama Pontianak ya, Aulia ya. alhamdulillah Katria, itu rezeki yang besar dari Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi boleh dong kasih tahu apa sih lagu pamungkas yang meloloskan Aulia sebagai salah satu finalis waktu audisi pertama tuh lagunya apa, dan apa pengalaman Aulia pada saat itu? Menyangka nggak sih nyanyi di depan dewan juri dan akhirnya Aulia dapat